Komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu merupakan proses pengkoordinasian dan pengintegrasian alat-alat komunikasi pemasaran dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada guna merancang suatu program yang dapat memaksimalkan pengaruh perusahaan terhadap pelanggan maupun terhadap pemangku kepentingan yang lain. Alat-alat komunikasi pemasaran dalam hal ini adalah iklan, sales promotion, personal selling, direct marketing, publisitas, dan public relation. Komunikasi pemasaran terpadu merupakan satu dari beberapa strategi pemasaran yang ada di dalam marketing mix. Di antaranya adalah produk, price, dan place. Komunikasi pemasaran di sini bertujuan untuk mengkomunikasikan apa yang dimiliki oleh perusahaan kepada konsumen ataupun kepada calon konsumen. Tujuan dari komunikasi diantaranya adalah menginformasikan, mempersuasi, dan mengingatkan. Menginformasikan dalam hal ini adalah menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan, manfaat apa yang ada di dalam suatu produk, bagaimana harga dari suatu produk, di mana produk itu dapat ditemukan. Itu terkait dengan penginformasian. Persuasi diharapkan bahwa konsumen bisa terbujuk atas apa yang dikomunikasikan oleh perusahaan, terbujuk untuk mau mengkonsumsi atau mau mencoba mengkonsumsi produk perusahaan. Mengingatkan, karena begitu banyaknya produk pesaing, produk-produk yang ada di pasaran, maka produk-produk yang sudah digunakan, sudah banyak digunakan oleh konsumen pun, oleh pelanggan, itu perlu juga melakukan proses mengkomunikasikan untuk mengingatkan keberadaan dari produk tersebut. Ya. Bagaimana pengeksekusian dari komunikasi pemasaran terpadu? Beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama diantaranya adalah menganalisa kondisi yang ada. Menganalisa kondisi yang ada di sini terkait dengan kondisi produk. Produk perusahaan berada dalam posisi seperti apa? Apakah memang produk baru yang harus diinformasikan, ya, ataukah produk yang sudah ada atau mengalami perbaikan, ya, ataukah produk yang mengalami proses pempositioningan yang berbeda? Itu semua juga perlu dianalisa. Selain menganalisa kondisi perusahaan atau kondisi produk, yang juga perlu dianalisa adalah kondisi target audience atau konsumen dalam hal ini. Tidak dapat dipungkiri dalam era industri 4.0 yang mana semua serba digital, berarti proses pengkomunikasian ini pun juga harus diarahkan atau juga harus menggunakan fasilitas-fasilitas yang sifatnya digital ataupun online. Itu juga harus dipahami. Yang kedua adalah analisa SWOT. Analisa internal dan analisa eksternal dari perusahaan. Internal, apa yang dimiliki, apa yang menjadi kekuatan dari perusahaan, produk perusahaan memiliki kekuatan apa dan memiliki kelemahan seperti apa, yang mana itu harus dimunculkan, harus dititikberatkan pada apa yang menjadi kekuatan dari perusahaan. Dan hal itu bisa juga dilihat dari kondisi eksternal, peluang apa yang dimiliki dan ancaman apa yang dimiliki, ya. Jadi kondisi itu harus dipahami. Setelah itu tujuan dari pemasaran harus ditentukan. Apakah ingin mengenalkan produknya, ataukah ingin meningkatkan penjualan, ataukah ingin meningkatkan market share, ataukah mau merepositioning dari posisi suatu produk. Itu juga harus ditentukan supaya yang nantinya pada tahap akhir, pada tahap evaluasi itu bisa diketahui apakah apa yang dilakukan oleh perusahaan itu efektif atau tidak. Setelah menentukan tujuan, yang langkah berikutnya adalah menentukan target. Siapa yang menjadi audience? Ya, terkait juga dengan target pasar tentunya. Apakah produk tersebut memiliki target pasar bagi anak-anak, bagi orang dewasa, bagi wanita remaja, bagi laki-laki remaja? Itu pasti akan memiliki strategi yang berbeda. Setelah semua itu ditentukan, diketahui, strategi untuk mengeksekusi perlu dilakukan. Ya, setelah dibuat strategi, diimplementasikan, dan yang tidak lupa harus dilakukan adalah dievaluasi atas apa yang dilakukan, supaya paham bahwa apakah tujuan dari apa yang dilakukan itu tercapai atau tidak. Ya, demikian terkait dengan penjelasan mengenai komunikasi pemasaran terpadu.